Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas. Kita akan belajar 7 tips bekerja dengan cepat di Microsoft Excel. 7 tips tersebut antara lain: yang pertama, mengisi banyak sel sekaligus. Yang kedua, membagi teks menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, menghapus baris kosong dengan cepat. Yang keempat, merapikan data teks. Yang kelima, mengubah huruf biasa menjadi kapital. Yang keenam, menghilangkan error pada rumus. Dan yang ketujuh, cara menggunakan free spans. Nah teman-teman, apabila ketujuh tips ini kita kuasai dengan baik, maka pekerjaan yang menyangkut pengelolaan data di Microsoft Excel akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk kita selesaikan. Dan tentunya ini sangat membantu di dunia perkantoran, utamanya pada bagian admin. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu, siapkan alat tulis kalian, kita mulai. Tips yang pertama. Tips yang pertama ini yaitu mengisi banyak sel sekaligus. Di sini sudah ada daftar nilai siswa ya, nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia. Di sini ada sel kosongnya, seperti Hartono. Nilai matematikanya ini kosong. Kemudian Setiawan nilai bahasa Indonesianya kosong. Dan seterusnya. Nah, sel yang kosong ini kita ingin isi dengan angka 0. Kita ingin isi dengan angka 0 secara sekaligus. Jadi nggak manual seperti ini ya. Jadi tidak manual seperti itu. Kita ingin langsung 0 semuanya yang kosong ini. Nah, caranya bagaimana kita blok? Kita blok daftar datanya seperti ini. Kemudian, pilih Find and Deselect. Selanjutnya pilih Goto Spesial. Selanjutnya pilih Blanks. Pilih Blanks. Dan klik tombol OK. Nanti akan secara otomatis sel yang kosong ini terseleksi dan siap untuk kita isikan data. Langsung saja kita isikan angka 0 ya. Gak usah klik selnya ya, langsung saja tulis apa yang ingin kita. Ketikkan seperti ini 0. Nah, setelah tulis angka 0 seperti ini, kemudian kita tekan tombol Ctrl Enter. Tekan tombol Ctrl Enter. Maka akan secara otomatis pada sel kosong yang tadi yang terseleksi ini terisi angka 0 seperti ini, sesuai dengan yang kita ketikkan di sel yang pertama tadi. Yang ini 0. Begitupun kalau kita ingin mengisi yang lain, misalkan 100. Contoh ya, Ctrl Enter. Terisi 100, nah kebetulan kasusnya kita ingin isi 0. Jadi pilih 0. Kemudian Ctrl Enter. Jangan Enter ya, Ctrl Enter. Seperti ini. Nah, ini sangat memudahkan kita apabila datanya ada banyak ya. Apalagi itu isiannya sama semua. Nah, baiknya kita menggunakan tips yang seperti ini. Nah, ini mengisi banyak sel. Tips yang kedua, membagi teks menjadi beberapa bagian. Dari sini sudah ada contoh data ya. Kolom alamat ini ingin kita pecah menjadi 4 kolom, yaitu jalan, kecamatan, kota, dan provinsi. Nah, pemisahnya yaitu koma. Nah, caranya bagaimana? Kita blok kolom alamat ini. Di blok tidak usah headernya, cukup datanya saja. Kemudian kita ke tahap data. Pilih teks di kolom. Nah, ini delimited dipilih ya otomatis. Kemudian klik tombol next. Selanjutnya centang koma. Kenapa koma? Karena pembatasnya adalah koma. Pemisahnya adalah koma seperti ini. Nah, hasilnya akan tampil di preview berikut ini. Kalau saya kasih hilang, nah ini tampilan awalnya. Kalau saya centang nanti bakalan seperti ini. Oke, klik next. Kemudian pada kolom destination, kita arahkan ke sini karena kita akan tampilkan datanya mulai dari sel yang ini. Dia akan muncul sampai ke kolom provinsi. Mulai dari jalan sampai provinsi. Sampai ke data terakhir di sini.
Kenapa kita pilih ini? Karena startnya ada di sini. Jadi pilih di sel C3 ini. Oke, selanjutnya klik finish. Kalau muncul pesan seperti ini, klik saja. Oke, nah. Hasilnya sudah jadi. Alamatnya sudah terpecah menjadi 4 kolom ya jalan, kecamatan, kota, dan provinsi secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi kita ketik manual satu-satu. Yang penting, alamat ini konsisten pemisahnya adalah koma. Seperti ini ya, kebetulan ini koma pemisahnya dan konsisten. Jadi kita dengan mudah bisa memisahnya. Dengan cara seperti tadi. Oke, kita lanjut. Tips yang ketiga. Yang ketiga, menghapus baris kosong dengan cepat. Di sini ada daftar data ya. Nama karyawan, alamat dan juga kota. Yang dimana? Di antara baris ini ada baris yang kosong. Ini ingin kita hapus. Nah, kalau cara manual kita blok seperti ini, kemudian delete. Kemudian blok lagi, delete. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan. Tetapi akan sangat lama jika datanya ada banyak. Ya, ratusan sampai ribuan. Kebetulan datanya sedikit ini mungkin bisa. Tapi kalau banyak kita, pasti akan kewalahan. Nah, ada cara cepatnya. Nah, bagaimana seperti ini kita blok tabel ini. Mulai dari record yang pertama sampai record yang terakhir. Nah, setelah kita blok, kita pilih Find and Deselect. Kemudian pilih Go to Special. Ini mirip-mirip dengan tips yang pertama tadi. Ini Go to Special. Kita pilih Blanks. Maka akan secara otomatis akan terseleksi sel yang kosong. Klik OK. Nah, seperti ini. Secara otomatis terpilih sel yang kosong atau baris yang kosong. Selanjutnya kita tinggal klik kanan. Kemudian delete. Klik kanan di daerah yang terseleksi. Ya, yang daerah hitam ini. Kemudian pilih delete. Pilih Shift Cells Up. Bisa juga interview. Kebetulan saya pilih Shift Cells Up. Kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kalau kita pilih yang ini delete, kemudian pilih Entry Role. Bisa juga. Seperti ini. Sama ya. Ini sangat cepat kita lakukan. Apabila daftarnya banyak kita pakai trik ini, itu akan sangat menghemat waktu. Oke teman-teman, kita lanjut. Tips yang keempat. Tips yang keempat, merapikan data teks. Nah, ini ada contoh data ya. Ini kolom sebelum dan ini sesudahnya nanti akan seperti apa. Nah, ini datanya ya kurang rapi karena ada spasinya yang lebih dari satu. Jadi kelihatan renggang seperti ini. Biasanya ini terjadi karena hasil ekspor dari sebuah aplikasi yang kurang sempurna. Jadi menghasilkan data yang seperti ini tidak rapi. Nah, untuk merapikannya kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan trim. Sama dengan trim, buka kurung. Kemudian kita pilih sel yang ini. Kemudian balas kurung Enter. Ini sudah rapi. Spasinya menjadi sempurna. Ya, spasinya cukup satu seperti ini. Jadi fungsi trim itu adalah menghilangkan spasi lebih dari satu. Nah, ini lebih dari satu spasinya. Nah, dia buat menjadi satu spasi seperti ini. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Hasilnya seperti ini. Dia menjadi rapi. Nah, ini berantakan. Nah, ini sebelumnya. Ini sesudah. Ini sangat membantu sekali ya. Karena ini akan menghemat waktu untuk merapikan kalimat yang seperti ini yang kurang rapi. Baik, kita lanjut. Tips yang kelima. Tips yang kelima. Mengubah huruf biasa menjadi kapital. Nah, ini ada kolom nama ya. Jendela tutorial. Ini berantakan hurufnya. Ada huruf besar, huruf kecil. Ingin kita buat semuanya huruf besar di kolom upper ini. Kemudian, di kolom proper. Ini huruf besar di awal kata. Kemudian di kolom lower, semuanya huruf kecil. Nah, caranya sama dengan upper. Buka kurung. Pilih kolom nama. Balas kurung Enter. Seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini huruf kapital ya.
huruf besar semua. Nah, ini kelebihan R-nya 1. Selanjutnya kolom proper, yaitu kapital di awal kata. Nah, ini jendela tutorial. J dan T ini huruf besar, yang lainnya kecil, sama dengan proper buka kurung. Pilih kolom nama, balas kurung antar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kolom lower, semuanya huruf kecil, sama dengan lower. Buka kurung, pilih kolom nama, balas kurung antar. Nah, ini semuanya huruf kecil. Ini nih upper, proper lower. Nah, ini adalah fungsi teks yang ada di Microsoft Excel. Baik, kita lanjut. Tips yang ke-6. R pada rumus. Nah, ini ada contoh. Penghasilan setiap karyawan dari bulan Januari dan Februari. Ini kolom persen, adalah kenaikan berapa persen di setiap bulannya. Penghasilan. Di bulan Januari ke Februari itu kenaikannya berapa persen? Nah, ini 5%, ini 7%. Nah, ini muncul error di garis miring 0 seperti ini. Karena di kolom Januari, itu tidak terisi, atau dia 0 makanya muncul error. Nah, pada kasus ini ingin kita hilangkan error seperti ini. Dalam artian, jika muncul error ini, tampilkan saja angka 0, atau 0% seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Untuk menghilangkan tampilan error ini, nah kita gunakan rumus. Di depannya di sebelah sini if error. Kemudian buka kurung. Nah, pada bagian akhirnya ini kita pilih, kita ketik titik koma. Kemudian, tulis apa yang ingin ditampilkan jika muncul error. Nah, ingin kita tampilkan adalah 0. Kemudian balas kurung. Nah, ini adalah rumus utamanya. Nah, kemudian ini adalah rumus of error. Nah, ini jika error maka tampilkan 0. Ya, yang ini. Nah, kemudian balas kurung, tekan enter. Nah, hasilnya ini tetap ya seperti tadi karena kolom Januarinya itu terisi. Nah, kita coba copy ke bawah. Nah, ini sudah berubah jadi 0 karena kolom Januarinya itu tidak terisi. Nah, begitupun dengan yang ini. Nah, ini normal ya, 46 ya, karena kolom Januari terisi. Kalau kita kosongkan di sini misalkan, dia akan 0 seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan rumus if error kayak tadi, maka di sini akan muncul error F. Garis miring 0 seperti kayak yang permulaan tadi, akan muncul error. Nah, ini errornya. Sudah kita tidak tampilkan. Kenapa di sini ada muncul persen? Karena formatnya yaitu persen. Ya, ini persen. Seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Tips yang ke-7 yuk. Cara menggunakan FreeSpans. FreeSpans adalah salah satu fitur di Microsoft Excel yang berfungsi untuk membekukan atau membiarkan rows atau columns yang sudah kita set agar tetap terlihat di layar, walaupun kursor digulirkan ke baris atau kolom berikutnya, atau dengan kata lain di scroll ke bawah seperti ini, atau di scroll ke kanan. Contohnya yaitu pada daftar buku ini. Ya, ini daftar buku. Kita ingin headernya ini. Dia posisinya tetap, walaupun kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau saya scroll ke bawah, headernya hilang. Nah, kita ingin headernya itu tetap. Caranya bagaimana? Yaitu kita masuk ke tab view. Kemudian pilih FreeSpans. Sebelum memilih FreeSpans, pastikan dulu kursor kita tempatkan di posisi yang tepat. Contohnya saya ingin agar headernya ini tidak bergerak. Cukup headernya saja, maka kursor saya letakkan di posisi tepat di bawah header. Ya, berada di sini. Kemudian di kolom yang paling sebelah kiri di kolom ini. Sekarang kita coba. Pilih ke tab view, kemudian FreeSpans. Pilih FreeSpans. Seperti ini. Kita coba scroll ke bawah. Nah, hasilnya sudah jadi. Header tidak bergerak.
Yang bergerak cuma datanya yang di bawah. Kenapa? Karena saya tadi tempatkan kursor di pas ada di bawah header. Ini tepat berada di bawah header. Nah, coba kita cara yang lain ya, misalkan saya ingin agar header dan kode buku ini tidak bergerak. Jadi kalau saya scroll ke bawah atau saya scroll ke kanan, kode buku ini dia tetap. Nah, caranya kita hilangkan dulu free space yang ini, kita on free space. Nah, selanjutnya tempatkan kursor di bawah header seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kode buku ini. Demikian 7 tips dalam Microsoft Excel yang sangat penting. Semoga bermanfaat.